Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Azkia Hafizatul Ula dari kelas 4B SD Negeri Angkasa 12. Saya akan mempresentasikan di judul buku yang saya baca yang berjudul Lutung Kasarung. Penulis dari buku ini Muhammad Taufik Sani N. Saya akan bercerita. Pada zaman dahulu di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana yang bernama Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung mempunyai dua orang putri yang sangat cantik yang bernama Purbararang dan Purbasari. Mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapak Agung menunjuk Purbasari sebagai penggantinya. Namun Purbararang tidak suka karena dia anak sulung. Mengapa harus Purbasari yang dipilih, bukan Purbararang? Dia mendatangi sang kekasihnya yang bernama Indrajaya, dan mereka berdua berniat untuk mencelakakan Purbasari dengan bantuan nenek sihir. Keesokan harinya, kulit Purbasari menjadi merah-merah karena kutukan dari nenek sihir tersebut. Lalu Purbararang pun mengusir Purbasari dari kerajaan dan menyuruh seorang patih untuk mengantarkan Purbasari ke hutan. Sesampainya di tengah hutan, patih tersebut membuatkan pondok untuk Purbasari, dan patih itu pun berkata, "Sabarlah Tuan Putri." Lalu patih itu pun pergi. Selama di hutan, Purbasari berteman dengan para hewan. Salah satunya ada seekor kera misterius yang berwarna hitam yang dinamakan Lutung Kasarung. Dan keesokan harinya pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi untuk bersemedi, dan tidak lama kemudian muncullah genangan-genangan air kecil yang menjadi sebuah telaga. Keesokan harinya, Lutung Kasarung membawa Purbasari untuk memandi di telaga itu, dan Purbasari pun berkata, "Apa manfaatnya air ini bagiku?" Lutung Kasarung pun menjawab, "Tapi apa salahnya jika kau coba?" "Baiklah," gerutu Purbasari. Tidak lama kemudian, kulit Purbasari yang berasalnya merah-merah menjadi bersih seperti sedia kala. Dan keesokan harinya, Purbararang mendatangi Purbasari di tengah hutan dan mengajak pengawal-pengawalnya dan kekasihnya yang bernama Indrajaya. Setelah itu, Purbararang kaget karena melihat kulit Purbasari yang sudah menjadi putih bersih seperti sedia kala. Dan Purbararang pun tidak mau kehilangan muka. Dia mengadakan lomba mengadu panjang rambutnya, dan ternyata Purbasari yang menang. Dan Purbararang pun mengadakan lomba lagi untuk mengadu tampan tunangan mereka. Purbararang berkata, "Ini tunanganku," sambil mendekat kepada Indrajaya. Dan Purbasari tampak kebingungan karena dia belum mempunyai tunangan. Dan di pinggir Purbasari ada Lutung Kasarung yang seolah-olah ia ingin membantu Purbasari. Dan Purbararang berkata, "Jadi monyet ini tunanganmu?" Dan Purbasari pun semakin gemetar. Setelah itu, Lutung Kasarung bersemedi dan menjadi pangeran yang tampan. Lutung Kasarung ternyata pangeran tampan yang berasal dari negeri seberang. Dan Purbararang pun mengakui kekalahannya dan meminta maaf. Sekarang Purbasari menjadi raja dan Purbasari menjadi ratu yang ditemani oleh seorang raja yang tampan. Begitulah ceritanya. Hikmah dari cerita ini, kebaikan dan kesalahan tidak akan menyaingi kebatilan dan kesewenang-wenangan. Terima kasih, salam literasi.